bahwa benar video itu mengandung ucapan-ucapan yang menoda Al-Quran. Saya kira justru kaum minoritas tidak terlindungi dengan pasal 156 ini. Bagaimana merumuskannya supaya memang tidak memudah orang menggunakan pasal-pasal itu untuk menjatuhkan lawan politik. Pada saat kami sebagai keluarga memutuskan untuk tidak banding, Bapak meminta saya untuk membacakan surat ini kepada semua. Hadirin dimohon berdiri. 9 Mei 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan pidana 2 tahun penjara untuk Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Mengadili, menyatakan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Pada 27 September 2016, Basuki Cahayapurnama melakukan kunjungan kerja ke Pulau Seribu dalam rangka panen raya budidaya ikan kerapu. Pada pidatonya, Ahok sempat menyinggung soal pilkada dan surat Al-Maidah 51. Pidato inilah yang kemudian membawa Ahok kepada vonis 2 tahun penjara. Di sini cukup jelas dilihat ada video, ya, video yang kemudian beredar di sosmed di mana-mana, yang di situ dinyatakan video itu memang benar adanya dan diakui oleh Ahok sendiri, ya, dan juga oleh saksi-saksi bahwa benar video itu mengandung ucapan-ucapan yang menoda Al-Quran. Pasal 156A. Jaksa penuntut umum mendakwa Ahok dengan pasal 156 alternatif 156A dengan pidana selama 1 tahun penjara. Namun pada sidang ke-21, hakim memvonis Ahok dengan dakwaan pasal 156A dan Ahok dinyatakan menoda agama dan harus menjalani pidana penjara 2 tahun. Vonis Ahok ini lebih berat dari tuntutan jaksa. Karena dari semua aspek saksi-saksi yang dihadirkan, mungkin ada sekitar 40 saksi lebih, itu semuanya mengarah ke pasal 156A. Nah, hakim memutuskan berdasarkan keyakinan, ya, hakim sendiri dengan rasa keadilannya, dengan mempertimbangkan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nah, untuk itulah hakim memutuskan dengan hukuman 2 tahun penjara ini. Tetapi kalau terjadi perbedaan paham seperti ini, tidak merupakan suatu hal yang melanggar, tetapi menjadi sesuatu hal yang mungkin boleh dipandang sesuatu yang luar biasa. Apakah memang hakim melihat secara luar biasa ada sesuatu yang lain di dalam soal pembuktian? Ahok bukan terdakwa pertama yang menerima putusan pidana lebih berat dari tuntutan jaksa. Putusan hakim lebih berat dari tuntutan jaksa memang diperbolehkan dalam hukum acara pidana. Jadi putusan itu dasarnya bukan tuntutan, tapi dakwaan. Ketika di dakwaan alternatif 156 atau ya 156A, hakim boleh, tadi saya katakan, dua-duanya tidak boleh dipilih, hanya salah satu atau dua-duanya tidak. Jadi hakim tidak terikat oleh jumlah hukuman percobaan atau hukuman penjara apapun oleh tuntutan. Hakim hanya dasarnya dakwaan. Putusan hakim atas Ahok mengundang respon beragam karena pasal 156A dinilai sebagai pasal karet. Pasal ini belum mengatur standar objektif mengenai perbuatan menodai agama dan ketersinggungan yang disebabkannya. Pasal 156A dinilai kerap digunakan untuk kepentingan di luar penegakan hukum. 156A itu adalah benteng, ya, untuk kerukunan umat beragama. Bisa kita bayangkan kalau tidak ada koridor orang, ya, untuk saling menghormati antara agama dan agama yang lain, itu akan menjadi seperti apa kita?
semua agama akan kehilangan orientasi. Karena masyarakat akan menganggap lumrah aja untuk melakukan, melecehkan atau bahkan menoda agama lain. Dianggap itu senda gurau. Pertama, tidak ada definisi apa itu penodaan agama di KUHP. Sehingga semua orang bisa kena pasal itu dengan alasan yang beragam. Ada orang yang mengkritik sesuatu kemudian masuk penjara. Ada yang dianggap mengganggu ketertiban umum, ada yang dianggap menafsirkan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Jadi kan nggak seragam, pasal pidana kan tidak boleh seperti itu. Kalau membunuh ya membunuh aja, nggak bisa orang mencuri dianggap membunuh pakai pasal pembunuhan kan tidak mungkin. Usai sidang, Ahok langsung dibawa ke rumah tahanan Cipinang, Jakarta Timur. Tidak ditahan sejak masa penyidikan dan persidangan, penahanan Ahok yang sangat segera dipertanyakan banyak pihak. Kalau tidak ditahan, maka akan terjadi ketidakadilan dalam kasus-kasus penodaan. Yang kita catat bahwa kasus penodaan ini bukan masalah agama, ya, bukan Ahok kena Kristen, ya, karena dalam masalah penodaan ada yang Muslim yang juga ditahan, ya, tanpa pandang bulu. Nah, kita hakim di sini melihatnya Ahok sebagai warga negara Indonesia, tidak melihat sebagai gubernur, ya, dan lain-lain. Karena kalau kita lihat hakim melihat dia seorang gubernur melakukan itu, bisa aja ada pemberatan dan lain-lain. Karena nahan itu ada 3 alasan: melarikan diri, mengulangi perbuatan, menghilangkan barang bukti. Nah, selama ini kan perkara Ahok dia kooperatif. Gimana melarikan diri dong jabatannya waktu adalah gubernur? Gimana menghilangkan barang bukti? Barang buktinya sudah ada di situ. Ya, jadi sekali lagi mungkin dengan segala hormat saya berbeda dengan majelis. Jadi gerakan untuk menghapus pasal 156A ini saya rasa sia-sia, ya, karena kita nanti menjadi negara yang masyarakatnya nggak punya agama.